Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan bahwa di balik sunyi ada sebuah pintu yang menunggu untuk dibuka? Sebuah pintu yang tidak tampak oleh mata, namun bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Itulah pintu makrifat yang kuncinya tersimpan dalam kalimat paling agung, syahadat. Di perjalanan ini, kita tidak hanya sekadar mendengar, tetapi menyelami. Kita tidak hanya mengucapkan, tetapi mencoba memahami dengan hati yang paling dalam. Maka izinkanlah dirimu sejenak berdiam, mendengarkan dengan penuh kesadaran, agar setiap kata menjadi pantulan untuk jiwamu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan di kolom komentar bagaimana hatimu pertama kali merasakan getaran kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adakah ia membuatmu menangis, ataukah membuatmu semakin rindu kepada Allah? Mari kita saling berbagi, agar perjalanan ini tidak hanya menjadi monolog, tetapi juga pertemuan ruh-ruh yang sama-sama mencari cahaya. Bab 1. Syahadat sebagai janji awal. Syahadat adalah bisikan abadi yang tidak pernah padam sejak ruh manusia berdiri di hadapan Allah di alam azali. Saat itu, sebelum kita mengenal dunia, sebelum tubuh diberi daging dan tulang, ruh-ruh kita ditanya, Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Dan dengan serentak kita menjawab, Bala syahidna. Benar, kami bersaksi. Maka ketika hari ini kita mengucapkan syahadat, sesungguhnya kita hanya sedang mengulang janji purba yang telah diikrarkan jauh sebelum lahir. Dalam kesunyian, kalimat ini bukan sekadar lafaz, ia adalah gema perjanjian yang menegaskan siapa kita sesungguhnya. Hamba yang kembali kepada Tuhannya. Mengucapkan syahadat dengan bibir itu mudah, tapi menyerapnya dengan hati dalam keheningan memerlukan keberanian. Sebab di sanalah tidak ada yang bisa menjadi saksi selain Allah. Tidak ada ruang untuk berpura-pura, tidak ada panggung untuk menampilkan diri, hanya ada kita dengan Rabb yang maha mengetahui isi terdalam hati. Saat itulah syahadat menjelma bukan sekadar kalimat pembuka agama, melainkan ikatan batin yang menyelubungi setiap denyut nafas. Sunyi menjadikan syahadat murni, bebas dari ria, bebas dari kepura-puraan, hanya tersisa kejujuran antara hamba dan Tuhannya. Janji syahadat juga adalah pintu kebebasan, karena dengan mengaku tiada Tuhan selain Allah, manusia sejatinya telah merobohkan segala berhala dalam hidupnya, baik berupa harta, jabatan, nafsu, bahkan ego yang tersembunyi. Ia menyatakan dengan lantang, meski dalam diam, bahwa tidak ada sesuatu pun yang berhak mengekang selain Allah. Dalam sunyi, kalimat ini memutus rantai keterikatan dunia, hingga jiwa menemukan sayapnya untuk kembali terbang menuju asalnya. Inilah makna yang sering terabaikan, bahwa syahadat tidak sekadar ikrar, tapi pembebasan dari penjara-penjara duniawi. Namun janji ini bukan hanya ikatan kebebasan, melainkan juga pintu penyucian. Setiap kali seseorang melafalkan syahadat dalam keheningan hatinya, ia seperti membersihkan kembali cermin jiwanya yang ternodai oleh debu dunia. Kalimat itu menyapu keraguan, mengikis ketakutan, dan menghapus gelap yang bersarang dalam hati. Ia mengembalikan manusia kepada kesucian awal ketika pertama kali bersaksi di hadapan Allah. Maka, semakin sering syahadat ini diresapi dalam hening, semakin jernih pula jiwa, hingga ia siap menampung cahaya makrifat yang lebih tinggi. Inilah sebabnya, syahadat dalam sunyi adalah fondasi perjalanan spiritual. Ia bukan sekadar penanda awal seseorang memeluk agama, tetapi juga sumber energi batin yang menjaga langkah agar tetap terarah menuju Allah. Dengan syahadat, hati selalu diingatkan siapa Tuhannya, siapa utusannya, dan untuk apa ia hidup. Janji awal ini adalah pegangan, dan sunyi adalah ruang untuk meneguhkannya kembali. Maka barang siapa berani masuk ke dalam keheningan dengan syahadat yang hidup di hatinya, ia telah membuka pintu pertama menuju samudera makrifat yang tak bertepi. Bab 2. Sunyi sebagai cermin jiwa. Kesunyian bukanlah ketiadaan, melainkan ruang di mana hakikat manusia menemukan dirinya. Dalam hiruk pikuk dunia, suara hati sering tertutup oleh kebisingan. Tetapi dalam sunyi, semua lapisan topeng terlepas, dan yang tersisa hanyalah wajah sejati jiwa. Di sanalah syahadat menemukan makna yang murni,
karena ia tidak lagi dilafalkan untuk didengar orang lain, melainkan sebagai pengakuan yang hanya ditujukan kepada Allah. Keheningan menjadikan kalimat ini kembali pada hakikat asalnya. Saksi yang tidak memerlukan penonton, janji yang tidak mencari tepuk tangan, hanya sebuah pengakuan antara hamba dengan Rabb-Nya. Sunyi adalah cermin yang jernih, dan syahadat adalah pantulannya. Ketika seseorang berani menatap dirinya di dalam keheningan, ia akan melihat apakah kalimat itu hanya bunyi yang keluar dari bibir, ataukah ia sudah menetes ke dalam hatinya dan mengalir dalam setiap tindakannya. Cermin sunyi tidak pernah berdusta, ia akan menampakkan segala keruh dan bercak yang masih melekat di jiwa. Jika hati masih terikat pada dunia, maka pantulannya akan kabur. Namun jika hati mulai tunduk dan pasrah, cahaya syahadat akan terlihat jelas, menerangi seluruh ruang batin. Dalam keheningan, waktu seolah berhenti dan manusia dapat mendengar dengan lebih tajam gema syahadat dalam dirinya. Tidak lagi dengan suara lisan, melainkan dengan detak jantung yang berbisik, La ilaha illallah. Tidak lagi dengan sekadar hafalan, melainkan dengan setiap hembusan nafas yang berkata, Muhammadur Rasulullah. Pengalaman batin ini hanya muncul ketika seseorang berani menenggelamkan dirinya dalam diam, menjadikan sunyi sebagai jalan pulang menuju suara asli dari ruh yang sudah lama bersaksi di hadapan Allah. Keheningan juga mengajarkan arah hidup. Dari sunyi manusia belajar bahwa syahadat bukan sekadar awal perjalanan beragama, melainkan peta yang menuntun langkah setiap hari. Kalimat itu adalah cahaya yang mengatur pilihan, menuntun sikap, bahkan menentukan arah tujuan akhir. Tanpa disadari, janji yang pernah terucap itu adalah kompas kehidupan, dan hanya dalam diam kita bisa benar-benar mendengarkan arahnya. Maka syahadat dalam sunyi menjadikan seseorang bukan hanya sekadar seorang muslim dalam identitas, melainkan seorang mukmin dalam kesadaran. Ia tahu siapa Tuhannya, ia sadar siapa dirinya, dan ia paham kemana ia harus kembali. Kesunyian mengokohkan pengakuan itu, menyingkap keraguan, dan menyatukan jiwa dengan ikrar yang telah diucapkan sejak zaman ruh. Dan disitulah perjalanan menuju makrifat benar-benar dimulai. Bab 3, kalimat yang menghidupkan ruh. Syahadat adalah kalimat yang tidak hanya membuka jalan iman, tetapi juga meniupkan kehidupan ke dalam ruh. Ada rahasia yang jarang disadari manusia. Ketika kalimat itu diucapkan dengan sungguh-sungguh, getarannya mampu menghidupkan sesuatu yang tertidur di dalam batin. Ruh yang letih karena beban dunia, jiwa yang kusut karena kesibukan, dan hati yang rapuh karena luka, semuanya perlahan dibangunkan kembali oleh kekuatan kalimat tauhid ini. Syahadat bukan hanya tanda masuk Islam, tetapi juga kunci yang menyalakan pelita batin, membangkitkan kehidupan yang lebih dalam daripada sekadar kehidupan fisik. Kalimat ini mengalir laksana darah di dalam tubuh. Ia tidak berhenti di bibir, tetapi menyebar melalui setiap sel yang hidup. Seorang hamba yang mengucapkan syahadat dengan penuh kesadaran akan merasakan seolah tubuhnya ikut bersaksi. Mata yang menunduk dalam ketundukan, lidah yang terjaga dari kebohongan, tangan yang enggan menyentuh hal-hal yang diharamkan, dan langkah kaki yang hanya berjalan di jalan yang diridai Allah. Inilah kehidupan baru yang dimunculkan oleh syahadat, kehidupan yang membuat seluruh tubuh ikut berzikir tanpa henti. Namun untuk merasakan aliran kehidupan itu, syahadat perlu diselami dalam keheningan. Sebab di tengah hiruk pikuk, kalimat ini sering terucap seperti rutinitas tanpa makna. Hanya dalam sunyi, manusia bisa merasakan denyut kalimat itu dengan jelas, mendengar suaranya di balik suara, dan merasakan kehadirannya di balik rasa. Dalam hening, syahadat tidak lagi terdengar sebagai ucapan lisan, melainkan sebagai denyut yang meneguhkan bahwa jiwa ini masih hidup, dan bahwa hidup sejati hanyalah bersama Allah. Syahadat juga menghidupkan ruh karena ia menyambungkan manusia kepada sumber kehidupan yang abadi. Dunia ini fana, tubuh ini rapuh, dan segala yang kita cintai pasti berakhir. Tetapi kalimat tauhid mengikat jiwa kepada yang tak pernah mati. Ketika hubungan itu semakin erat, ruh tidak lagi mudah runtuh oleh cobaan, tidak lagi rapuh oleh kehilangan, karena ia tahu hidupnya bersandar pada zat yang tidak pernah binasa. Inilah kehidupan yang sejati, kehidupan yang tidak lagi bergantung pada dunia, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Allah.
Maka siapapun yang meresapi syahadat dalam sunyi, sejatinya sedang menyalakan kembali obor ruhnya. Ia bukan lagi manusia yang hanya berjalan dengan tubuh, melainkan jiwa yang hidup dengan cahaya. Kalimat itu menghidupkan yang mati, menyadarkan yang lalai, dan menguatkan yang rapuh. Syahadat adalah kehidupan itu sendiri, dan hanya dengan meneguhkannya dalam diam, manusia akan merasakan dirinya terlahir kembali menuju cahaya makrifat. Bab 4. Janji yang menyucikan hati. Syahadat adalah janji yang tidak hanya mengikat manusia dengan Tuhannya, tetapi juga menyucikan hati dari segala noda dunia. Setiap kali kalimat itu dilafalkan dengan kesadaran penuh, seolah ada air jernih yang mengalir dan membasuh kegelapan yang menempel di dada. Ia bukan hanya sekadar pengakuan iman, melainkan penyucian yang terus-menerus membersihkan hati dari kebohongan, kesombongan, dan ketergantungan kepada selain Allah. Dalam keheningan, penyucian ini terasa nyata, karena tidak ada suara lain yang mengganggu selain bisikan hati yang memohon agar kembali menjadi murni. Penyucian hati melalui syahadat bukanlah sesuatu yang instan, melainkan proses yang berulang. Dunia terlalu mudah menempelkan debunya, menodai cermin jiwa dengan kepalsuan dan keserakahan. Namun syahadat hadir sebagai sapuan lembut yang tak pernah berhenti bekerja, selama manusia bersedia membawanya masuk ke dalam batin. Setiap tarikan nafas yang diiringi kesadaran akan syahadat, sejatinya adalah satu kali pembersihan, satu kali pengingat bahwa hati ini harus kembali kepada asalnya yang suci. Dalam sunyi, manusia akan menyadari betapa banyak lapisan kotoran yang menutupi jiwanya. Ia akan melihat dirinya yang penuh ambisi, penuh keluh kesah, penuh amarah yang tertahan. Tetapi syahadat memberi keberanian untuk menghadapinya. Bukan dengan kebencian pada diri sendiri, melainkan dengan penerimaan bahwa hati ini butuh disucikan. Dengan mengulang kalimat tauhid dalam diam, perlahan noda itu terangkat dan cahaya yang tertutup mulai tampak kembali. Hati menjadi lembut, jiwa menjadi tenang, dan batin kembali siap menerima pancaran nur ilahi. Janji yang terkandung dalam syahadat adalah janji untuk terus kembali. Ia mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang sering jatuh, sering lupa, tetapi selalu diberi kesempatan untuk bangkit lagi. Syahadat mengajarkan bahwa pembersihan hati bukanlah tugas sekali selesai, melainkan perjalanan yang terus berlangsung sepanjang hidup. Dalam perjalanan itu, keheningan menjadi sahabat setia, tempat hati beristirahat dari dunia dan kembali mengingat janji sucinya kepada Allah. Maka syahadat dalam sunyi menjelma menjadi air kehidupan yang membersihkan hati. Ia membuat manusia mampu memandang dirinya dengan jujur tanpa menolak kelemahan, tetapi sekaligus menyalakan harapan untuk menjadi lebih dekat kepada Allah. Penyucian ini adalah bekal menuju makrifat, karena hanya hati yang jernih yang mampu memantulkan cahayanya. Dan setiap kali kalimat itu terucap dalam hening, jiwa seakan dibasuh kembali, menjadi bening, dan siap melangkah menuju kedalaman yang lebih tinggi. Bab 5. Cahaya yang menuntun jalan. Syahadat bukan hanya janji, bukan sekadar kalimat pengakuan, melainkan cahaya yang menuntun setiap langkah kehidupan. Saat seorang hamba meresapi kalimat itu dalam kesunyian, ia akan merasakan seperti ada pelita yang dinyalakan di dalam dadanya. Pelita itu tidak selalu menyinari dengan terang gemerlap, kadang redup dan lembut, namun cukup untuk menuntun langkah agar tidak tersesat dalam gelapnya dunia. Cahaya ini adalah cahaya keyakinan. Cahaya yang membuat hati tenang sekalipun berada di jalan yang penuh kerikil. Cahaya yang meneguhkan arah meski banyak persimpangan menggoda. Dalam hidup, manusia sering kebingungan menentukan jalan. Dunia menawarkan ribuan arah, godaan datang dari berbagai sisi, dan hati mudah goyah ketika cahaya itu padam. Namun syahadat hadir sebagai penunjuk jalan yang tak pernah salah. Dengan mengakui hanya Allah sebagai Tuhan, manusia mendapatkan kompas yang pasti bahwa tidak ada tujuan lain selain kembali kepadanya. Muhammad sebagai utusan Allah menjadi teladan, cahaya yang menuntun agar langkah tidak melenceng, agar perjalanan tidak berakhir dalam kesia-siaan. Inilah makna syahadat yang dalam sunyi terasa sangat jelas. Cahaya yang tak pernah meninggalkan hamba yang sungguh-sungguh memegangnya. Cahaya syahadat juga adalah cahaya perlindungan.
ia membuat hati kuat menghadapi gelapnya cobaan. Dalam kesepian, dalam kegelisahan, dalam luka yang paling dalam, cahaya ini hadir untuk mengingatkan bahwa Allah tidak pernah jauh. Setiap kali kalimat itu diulang dalam diam, hati seperti disinari kembali, kegelapan berangsur pergi, dan keyakinan bertambah kokoh. Syahadat bukan hanya memberi arah, tetapi juga memberi keteguhan untuk tetap berjalan, sekalipun dunia terasa berat dan tak pasti. Namun cahaya ini hanya dapat dirasakan bila syahadat benar-benar dirawat dalam batin. Jika kalimat itu hanya terucap tanpa makna, cahaya akan meredup, tertutup oleh debu dunia. Tetapi bila ia dijaga dalam sunyi, dengan hati yang jujur dan pasrah, maka cahayanya akan terus tumbuh, semakin terang, bahkan menerangi orang-orang di sekitar. Inilah cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun, karena ia bersumber dari Allah sendiri, dari janji abadi yang kita ikrarkan sejak awal. Maka syahadat dalam sunyi adalah cahaya yang menuntun jalan seorang hamba menuju Allah. Ia adalah pelita yang tidak hanya memberi terang bagi dirinya, tetapi juga bisa menjadi penerang bagi orang lain. Dengan cahaya ini, hidup tidak lagi berjalan dalam kegelapan, karena setiap langkah sudah diarahkan menuju tujuan yang pasti. Dan barang siapa menjaga cahaya syahadat dalam hatinya, ia tak akan pernah kehilangan arah, meskipun seluruh dunia berada dalam gelap. Bab 6. Nafas yang menjadi zikir. Ketika syahadat benar-benar meresap ke dalam hati, setiap nafas yang keluar dan masuk akan berubah menjadi zikir yang hidup. Nafas bukan lagi sekadar gerakan fisik yang otomatis, melainkan saksi yang terus mengulang janji kepada Allah. Tarikan nafas akan berbisik, La ilaha illallah, dan hembusannya menyambung dengan kesaksian, Muhammadur Rasulullah. Dalam keheningan, kesadaran ini terasa begitu nyata, seolah hidup bukan lagi dihitung dari detak jam, melainkan dari zikir yang melekat di setiap helaan nafas. Inilah bentuk penghayatan syahadat yang paling dalam, ketika kalimat itu tidak hanya diucapkan, tetapi benar-benar menjadi denyut kehidupan. Nafas adalah rahasia terbesar kehidupan. Tanpa nafas, tubuh ini hanyalah jasad yang kaku. Namun berapa banyak manusia yang bernafas tanpa pernah menyadari siapa yang memberi kehidupan? Syahadat mengajarkan kita untuk mengembalikan kesadaran itu, agar setiap nafas menjadi jalan pulang kepada Sang Pemberi hidup. Sunyi adalah ruang terbaik untuk melatihnya, karena dalam diam kita bisa mendengar suara nafas sendiri, bisa merasakan bagaimana udara yang masuk dan keluar adalah titipan dari Allah. Setiap nafas adalah kesempatan baru, setiap helaan adalah pengingat bahwa hidup ini sejatinya adalah zikir tanpa henti. Ketika nafas menjadi zikir, hati pun ikut tenang. Semua keresahan perlahan mereda, karena jiwa mulai merasa cukup hanya dengan mengingat Allah. Tidak ada lagi kesia-siaan dalam setiap detik, sebab bahkan nafas yang paling sederhana sekalipun menjadi amal yang menghubungkan kita dengannya. Inilah makna syahadat dalam bentuk yang paling halus, ketika pengakuan itu tidak lagi hanya muncul di bibir, melainkan mengalir bersama nafas yang tak pernah berhenti. Zikir nafas juga menjadikan manusia sadar bahwa hidup adalah anugerah yang rapuh. Setiap tarikan dan hembusan adalah pinjaman yang bisa saja berhenti kapan saja. Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur yang dalam, karena setiap kali kita masih bisa bernafas, artinya kita masih diberi kesempatan untuk kembali kepada Allah. Maka syahadat dalam nafas adalah syahadat yang penuh rasa syukur, yang mengikat jiwa untuk terus kembali kepada janji awalnya. Meski dunia sering menggoda untuk melupakan, maka siapapun yang mampu menjadikan nafasnya sebagai zikir, sejatinya sedang menjaga syahadatnya agar tetap hidup. Ia tidak lagi perlu menunggu waktu tertentu untuk mengingat Allah, karena setiap detik, setiap hembusan sudah menjadi saksi pengakuannya. Inilah tingkatan di mana hidup dan zikir tidak lagi terpisah, dan nafas itu sendiri menjadi jalan menuju makrifat. Syahadat dalam sunyi menjelma menjadi syahadat dalam nafas yang terus menghidupkan ruh hingga saat kembali kepadanya. Bab 7. Sunyi yang membuka pintu rahasia. Ada saat di mana syahadat yang diresapi dalam keheningan tidak lagi hanya menjadi pengakuan, melainkan kunci yang membuka pintu rahasia.
Rahasia itu bukan sesuatu yang asing, bukan pula sesuatu yang datang dari luar, melainkan rahasia yang sejak awal tersimpan di dalam jiwa manusia. Sunyi adalah kuncinya, sebab dalam kesunyian, lapisan demi lapisan tabir dunia perlahan tersingkap, hingga manusia mulai menyadari bahwa syahadat bukan hanya ucapan, melainkan jalan menuju pengetahuan batin yang tidak semua mata bisa melihat. Inilah rahasia makrifat yang hanya terbuka bagi hati yang siap untuk menerimanya. Ketika seseorang berani masuk ke dalam sunyi, ia akan merasakan bahwa syahadat menyimpan energi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalimat itu bukan hanya cahaya, melainkan getaran yang menyambungkan manusia dengan dimensi yang lebih tinggi. Ia membuat jiwa mampu melihat bahwa segala sesuatu di dunia hanyalah bayangan, sementara yang nyata hanyalah Allah. Muhammad sebagai utusannya adalah penunjuk jalan yang membuka tabir, membawa manusia dari gelapnya kebodohan menuju terang pengetahuan sejati. Sunyi menyingkapkan kebenaran ini dengan perlahan seperti cahaya fajar yang membelah gelap malam. Rahasia yang terbuka dalam sunyi bukanlah sesuatu yang melanggar batas agama, melainkan inti dari agama itu sendiri. Ia membuat manusia menyadari bahwa syahadat adalah pusat dari segala ibadah, akar dari seluruh amalan. Semua salat, semua zikir, semua doa sejatinya kembali kepada janji syahadat. Tanpa syahadat yang hidup dalam hati, ibadah hanya akan menjadi gerakan kosong. Tetapi dengan syahadat yang terjaga dalam sunyi, setiap ibadah berubah menjadi pancaran cinta dan kesadaran. Itulah rahasia yang sulit dipahami bila manusia hanya hidup dalam kebisingan tanpa pernah masuk ke dalam diam. Sunyi juga membuka rahasia tentang diri sendiri. Ia membuat kita sadar betapa kecilnya manusia, betapa rapuhnya jiwa, namun sekaligus betapa dekatnya Allah dengan kita. Syahadat dalam sunyi bukan lagi sekadar janji, melainkan pertemuan. Sebuah pertemuan antara hamba yang lemah dengan Rabb yang maha kuat, antara hati yang haus dengan sumber segala cahaya. Rahasia ini hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan, hanya bisa dialami oleh hati yang rela duduk dalam diam, membiarkan syahadat berbicara tanpa suara. Maka sunyi yang diisi dengan syahadat adalah pintu menuju rahasia makrifat. Ia membawa manusia keluar dari dunia yang penuh kepalsuan, memasuki ruang yang dipenuhi cahaya hakikat. Setiap hamba yang berani masuk ke dalam keheningan akan menemukan bahwa syahadat bukanlah kalimat biasa, melainkan pintu yang menghubungkan langit dan bumi, ruh dan jasad, hamba dan Tuhannya. Dan dari pintu inilah, perjalanan menuju pengenalan sejati kepada Allah dimulai dengan penuh kelembutan. Bab 8, Syahadat sebagai cermin jiwa. Syahadat ketika dibisikkan dalam keheningan, perlahan menjelma menjadi cermin yang memantulkan wajah sejati manusia. Bukan wajah lahiriah yang terlihat oleh mata, melainkan wajah batin yang sering tertutup oleh debu dunia. Dalam pantulan cermin itu, seseorang mulai melihat siapa dirinya sebenarnya. Betapa lemahnya ia tanpa pertolongan Allah, betapa kosongnya ia tanpa cahaya iman. Syahadat menjadi saksi, sekaligus penyingkap, bahwa di balik semua yang tampak, ada hakikat yang menunggu untuk dikenali. Jiwa yang berani bercermin di dalam kalimat syahadat akan melihat kebenaran yang sulit diungkap dengan kata-kata, namun terasa jelas dalam lubuk hati terdalam. Ketika seseorang memandang dirinya melalui cermin syahadat, ia tidak lagi hanya melihat seorang hamba yang fana, melainkan makhluk yang diberi kesempatan untuk mengenal pencipta. Ia mulai sadar bahwa setiap tarikan nafas, setiap detak jantung, adalah bagian dari janji syahadat yang terus diperbarui. Ia mengakui Allah sebagai satu-satunya sumber hidup, dan Muhammad sebagai utusan yang membawa jalan lurus. Dari sinilah jiwa mulai mengenali kedudukannya, bahwa ia bukan penguasa dunia, melainkan pengembara yang berjalan menuju cahaya abadi. Syahadat dalam sunyi memberikan keberanian untuk melihat diri apa adanya, tanpa topeng, tanpa kebohongan. Cermin syahadat juga menunjukkan kepada manusia bahwa segala dosa, segala kelemahan bukanlah penutup jalan, melainkan panggilan untuk kembali. Ia mengingatkan bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan pintu taubat selalu terbuka bagi siapapun yang kembali dengan syahadat yang tulus.
Sunyi membuat jiwa mampu mendengar panggilan itu, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kasih sayang yang mendekap. Dalam diam, hati mendengar bisikan lembut bahwa tidak ada jalan lain selain kembali kepada Allah. Dan syahadat adalah gerbang yang selalu menanti dengan sabar. Syahadat yang menjadi cermin juga memperlihatkan hubungan manusia dengan sesamanya. Ia membuat kita sadar bahwa semua perbedaan hanyalah bayangan, sementara inti dari manusia adalah sama-sama makhluk Allah yang membawa amanah ruhnya. Dengan syahadat, manusia belajar untuk melihat saudaranya bukan dengan mata dunia, tetapi dengan mata hati. Ia belajar menundukkan ego, menyingkirkan kesombongan, dan menyadari bahwa sejatinya semua berjalan menuju arah yang sama, kembali kepada Allah. Kesadaran ini lahir dari keheningan, saat syahadat berbisik tanpa suara namun menggema dalam batin. Pada akhirnya, syahadat yang menjadi cermin akan membawa manusia pada pemahaman bahwa makrifat bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar dirinya, melainkan sesuatu yang sudah terpatri di dalam jiwa sejak awal. Ia hanya perlu dibersihkan, dipoles agar cermin itu kembali memantulkan cahaya dengan jernih. Sunyi adalah kain lembut yang membersihkannya, sementara syahadat adalah inti cermin itu sendiri. Siapapun yang berani bercermin di dalam syahadat dengan hati yang tenang akan menemukan wajah sejatinya sebagai hamba Allah yang dicintai dan dijaga dalam setiap langkahnya. Bab 9. Cahaya yang menyertai syahadat. Setiap kali syahadat terucap dengan hati yang tulus, meski hanya dalam keheningan batin, sesungguhnya ada cahaya yang lahir bersamanya. Cahaya itu bukan berasal dari dunia, bukan dari matahari, bulan, atau bintang, melainkan cahaya yang Allah tiupkan langsung ke dalam jiwa manusia. Ia adalah cahaya iman yang menyinari jalan hidup, meskipun langkah sering goyah dan hati kerap diliputi keraguan. Dalam sunyi, cahaya syahadat menjadi terasa lebih nyata, seakan menerangi ruang terdalam hati yang sebelumnya gelap oleh kelalaian dan lupa. Cahaya ini hadir bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dijaga agar tetap hidup dan terus membimbing. Cahaya syahadat tidak hanya menerangi jalan seorang hamba, tetapi juga menuntunnya melewati badai kehidupan. Ketika cobaan datang, ketika kesedihan menekan, cahaya ini memberikan kekuatan yang sulit dijelaskan. Ia membuat hati tenang meski dunia bergejolak, karena hati sudah berpegang pada pengakuan yang abadi. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Cahaya ini bekerja dengan cara yang lembut, menuntun langkah ke arah yang benar, menjauhkan dari jalan yang gelap, dan mendekatkan kepada Allah dengan penuh kasih. Dalam kesunyian, cahaya syahadat juga memperlihatkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang perjalanan lahiriah, melainkan juga perjalanan ruhani. Ia menyingkapkan makna bahwa manusia tidak hanya berjalan di bumi, tetapi juga berjalan menuju Allah. Setiap langkah yang ditempuh, setiap keputusan yang diambil sejatinya adalah bagian dari perjalanan itu. Cahaya syahadat membuat kita sadar bahwa dunia hanyalah persinggahan, sedangkan tujuan sejati adalah kembali ke hadirat Allah. Dengan cahaya itu, manusia mampu berjalan dengan pandangan yang lebih dalam, tidak lagi hanya melihat apa yang tampak, tetapi juga merasakan apa yang tersembunyi. Cahaya yang lahir dari syahadat juga menyinari hubungan manusia dengan Tuhannya. Ia bukan sekadar pengakuan, melainkan jembatan yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah. Melalui cahaya ini, doa-doa terasa lebih hidup, zikir terasa lebih dalam, dan ibadah menjadi lebih bermakna. Sunyi memperkuat pancaran cahaya ini, karena dalam diam manusia bisa benar-benar mendengarkan getaran syahadat dalam dirinya. Dari sinilah lahir keyakinan yang tidak terguncang oleh apapun, keyakinan yang membuat hati tegar sekaligus lembut, kuat sekaligus penuh kasih. Dan pada akhirnya, cahaya syahadat adalah teman setia yang akan menyertai manusia hingga akhir hayatnya. Ia tidak pernah padam selama hamba itu menjaganya dengan ketulusan. Bahkan ketika dunia ditinggalkan, cahaya inilah yang akan membimbing ruh menuju perjalanan berikutnya. Maka siapapun yang hidup dengan syahadat dalam kesunyian hatinya akan selalu berada dalam dekapan cahaya yang tidak pernah sirna. Itulah anugerah yang Allah titipkan melalui kalimat agung ini, agar manusia tidak pernah berjalan dalam kegelapan. Bab 10. Gerbang Makrifat terbuka. Ketika syahadat diucapkan dengan penuh kesadaran dalam sunyi,
Ketika ia tidak lagi sekadar suara bibir, tetapi telah menjadi gema hati, maka terbukalah sebuah gerbang yang selama ini tersembunyi. Gerbang itu bukan dari batu, bukan pula dari emas, melainkan gerbang batin yang hanya bisa dijangkau oleh jiwa yang ikhlas. Di balik gerbang itu terbentang jalan makrifat, jalan pengenalan sejati kepada Allah. Jalan ini tidak dihiasi dengan kemegahan dunia, melainkan dengan cahaya lembut yang menuntun setiap langkah. Hanya hati yang tenang dan jiwa yang berserah diri yang mampu melewatinya. Karena gerbang ini tidak terbuka oleh paksaan, melainkan oleh keikhlasan. Memasuki gerbang makrifat bukan berarti meninggalkan dunia, melainkan melihat dunia dengan cara yang baru. Manusia mulai sadar bahwa semua yang ada hanyalah tanda, semua kejadian hanyalah pelajaran, dan semua pertemuan hanyalah bagian dari rencana Allah. Dengan syahadat yang hidup, dunia tidak lagi menipu, tetapi justru mengajarkan. Segala penderitaan berubah menjadi pengingat, segala nikmat menjadi jalan syukur. Inilah makrifat yang lahir bukan dari banyaknya kata, melainkan dari kedalaman diam. Syahadat dalam sunyi menjadi kunci yang mengubah pandangan dari sempitnya dunia menuju keluasan rahmat Allah. Gerbang makrifat juga memperlihatkan betapa dekatnya Allah dengan hambanya. Kedekatan itu bukan jarak, melainkan rasa. Ia bukan dalam bentuk rupa, melainkan dalam kesadaran yang mendalam bahwa setiap nafas adalah titipan, setiap detik adalah anugerah, dan setiap gerakan hanyalah karena izinnya. Syahadat membuat hati mampu merasakan kedekatan itu, hingga hamba tidak merasa sendiri meskipun sendirian, tidak merasa lemah meskipun dunia menekan. Dalam makrifat, hamba menemukan rumahnya, sebuah rumah batin di mana ia selalu merasa damai bersama Allah. Namun perjalanan makrifat bukanlah akhir, melainkan awal dari pengabdian yang sejati. Syahadat yang hidup dalam sunyi bukan hanya membawa kedekatan, tetapi juga tanggung jawab. Hamba yang telah merasakan cahaya ini akan menjaga setiap amal, setiap perkataan, setiap niat, agar selalu selaras dengan pengakuan syahadatnya. Ia akan berjalan dengan rendah hati, berbicara dengan kasih, dan berbuat dengan keikhlasan. Makrifat bukan untuk meninggi, tetapi untuk merendah, bukan untuk membanggakan diri, melainkan untuk semakin tunduk di hadapan Allah. Dan pada akhirnya, gerbang makrifat yang terbuka melalui syahadat dalam sunyi adalah panggilan untuk kembali kepada kesederhanaan, kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah. Siapapun yang berjalan dengan syahadat di hatinya akan selalu menemukan jalan pulang, meski sejauh apapun ia tersesat. Maka biarkanlah syahadat itu bernafas dalam keheningan, biarkan ia menjadi cahaya yang menuntun, dan biarkan ia membuka pintu yang selama ini tertutup. Karena di balik pintu itu, ada kedamaian yang tidak bisa ditukar oleh apapun di dunia. Kedamaian ketika jiwa akhirnya mengenal Tuhannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan kita bersama dalam menyelami makna syahadat hanyalah sebuah pengingat kecil, bahwa di balik kata yang sederhana tersimpan lautan rahasia yang dalam. Semoga setiap bisikan syahadat dalam sunyi hatimu menjadi cahaya yang menuntun jalan, menenangkan jiwa, dan mendekatkanmu kepada Allah yang Maha Pengasih. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Ya Allah, tetapkanlah kami dalam keimanan, hidupkan hati kami dengan cahaya syahadat, jauhkan kami dari kelalaian, dan jadikan langkah kami senantiasa menuju ridha-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, bahagiakan keluarga kami, dan berikan akhir hayat kami dalam husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Jika engkau merasakan ketenangan dalam perjalanan ini, tinggalkan jejak doa di kolom komentar agar kita saling menguatkan dengan doa kebaikan. Dan jangan lupa sebarkan video ini agar lebih banyak saudara kita yang merasakan cahaya syahadat dalam sunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.